Firman Tuhan hari ini adalah mengenai suatu topik supaya Bapak Ibu tetap fokus, tetap konsisten, tetap terarah dalam mengikut Yesus. Katakan amin. Judulnya adalah stay fokus, tetap tertuju. Konon Bapak Ibu Saudara, ada kisah di mana murid-murid Yesus ketika kebangkitan mereka ternyata tidak konsisten, melainkan mereka mengalami satu kebingungan, mengalami ketidakpastian, suam-suam, kadang panas, kadang dingin, kadang bersemangat, kadang lemah. Itu yang dialami oleh murid-murid Yesus pasca kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita membuka di Injil Yohanes pasal 21. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut, ayat 2. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ayat 4. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. 14 sama-sama. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sama-sama katakan amin. Stay fokus, tetaplah fokus. Saudara, kisah yang barusan kita baca ini adalah di mana murid-murid Yesus, Petrus, Simon, lalu Thomas yang disebut Didimus, Nathanael, anak-anak Zebedeus, mereka pulang ke Galilea. Dari mana pulangnya? Dari Yerusalem. Kejadian Yesus disalibkan di Yerusalem, kejadian Yesus bangkit di Yerusalem, kejadian Yesus menampakkan diri yang pertama di Yerusalem. Tapi Yesus tidak tinggal dengan murid-murid itu untuk setiap harinya, karena dia sudah menggunakan tubuh yang baru. Tetapi ternyata penampakan Yesus itu yang baru satu kali, itu pertama kali di mana pada waktu Maria melihat Yesus di kuburan. Lalu setelah itu murid-murid berkumpul, Yesus langsung masuk. Tapi Thomas bilang begini, "Aku tidak percaya kalau belum kulihat tangan yang berlubang paku itu." Lalu Yesus menampakkan diri langsung di hadapan Thomas, dan Thomas pun percaya. Tetapi pertanyaannya, apakah Yesus masih menampakkan diri kepada kehidupan jemaat Tuhan atau biasa-biasa saja? Ini yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara. Datang dulu sini Eben. Sini dulu Eben. Saudara, percaya atau tidak bahwasanya kalau kita dalam memulai langkah yang awal itu salah, itu bisa mempengaruhi tujuan akhir kita, pasti akan berubah. Oke. Siap, gerak. Oh, itu toh. Kalau melihat dari sini fokusmu kan pasti ke depan pintu sana ya. Coba jalan dulu. Fokus, jalan, gerak. Semangat Jutung, baik. Wow. Balik ke tempat semula, gerak. Oh. Hadap kanan, gerak. Oke. Sekarang kita lihat ternyata ada kemiringan dari sini hanya sedikit saja. Hanya 0,5 derajat saja. Berarti serongkan sedikit kaki mungkin. Oke. Ya? Ini enggak terlihat. Kalau dari situ masih tetap terlihat dia fokus. Itu pasti udah ke sana. 2, 3, jalan. Oke, tepuk tangan dulu buat Eben. Ya, silakan duduk.
Saya mau berkata, kalau kita dari awal masih stay on, masih posisi yes, kita pasti berjalan akan lurus sesuai dengan posisi jalur yang kita jalani, Bapak Ibu Saudara. Tapi di sini kita tidak terasa bahwa kadang kita mulai lemah, bimbang. Di sini permasalahan, khawatir. Ya kan, murid-murid itu mulai bimbang, Yesus sudah bangkit tapi dia hanya menampakkan diri, aku akan nelayan lagi lah. Mulai serong sedikit aja. Awalnya dimulai balik ke Bonapasogit. Bonapasogit mereka di mana? Galilea, semua bilang Galilea. Di sini dia mulai, awalnya tadi lurus tapi mulai bengkok sedikit, mulai tawar hati. Ragu doa. Kalau kita tawar terhadap sesama kita masih nggak apa-apa. Kalau kita kecewa di antara kita nggak apa-apa. Tapi kalau kita kecewa dengan Tuhan itu yang jadi apa-apa. Itu akan menjadi persoalan. Murid-murid ini udah sampai di posisi itu. Karena ada istilah 3, kalau ada jemaat kecewa dengan jemaat, pasti kalau dia ibadah pagi, dia akan pindah ibadah siang. Kalau 2 kali ibadah. Tapi kalau enggak, yang kalau duduknya di depan dia pasti duduk di belakang. Itu kalau ada kekecewaan. Tapi kalau jemaat kecewa dengan pendeta, kalau pendeta siya ay berjemita sonarina. Kalau pendeta berjemita dak ruawin. Tapi kalau kecewa dengan Tuhan, pasti dia tidak akan ke gereja. Di sini tidak ada itu, katakan amin. Kalau sedikit-sedikit khawatir-khawatir, tawar-tawar hati adalah. Karena kita juga manusia. Di sini posisi startnya kita, Bapak Ibu Saudara. Murid-murid itu kembali ke Galilea. Itu dipanggil dari awal, mereka adalah anak nelayan, dipanggil di Galilea. Hai anak-anak, apakah engkau mendapatkan ikan? Di yang kedua ini pun Yesus berkata demikian. Karena semalam-malaman mereka tidak mendapat 1 ekor ikan apapun. Tapi murid-murid itu, karena mereka sudah mengalami sesuatu kewalahan, mereka sudah mulai khawatir, bimbang, takut. Kenapa takut? Karena jujur, dalam masa pembantaian Yesus di Yerusalem, penyalipan kisah Yesus di Yerusalem, itu adalah tragedi yang berdarah dan menyakitkan dan yang paling menyedihkan, katakan amin. Jadi murid-murid itu udah pasti juga khawatir, babiar, takut. Jangan-jangan nanti aku juga disalibkan. Lalu mulai berjalan dia, tapi bukan lagi ke fokus yang sana, tapi sudah makin melenceng dan seterusnya. Seperti itulah murid-muridnya. Itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Dari ayat yang barusan kita baca ini, kata Simon Petrus, ayat 3, kata Simon Petrus kepada mereka. Petrus ini termasuk terus leader, pemimpin, orang berpengaruh. Dia berkata, aku pergi menangkap ikan. Lalu apa jawab teman-teman yang lain? Kalau engkau pergi menangkap ikan, ya aku juga dong. Ini masa di mana suatu situasional yang membuat terkadang kehidupan kita bisa morat-marit, bisa bimbang, bisa khawatir, tidak karu-karuan. Posisi ini sebenarnya posisi sedih. Kenapa? Jujur murid-murid itu masih merasa kemalangan, masih berduka. Walaupun mereka sudah melihat penampakan Yesus yang pertama, penampakan Yesus yang kedua, tetap mereka juga confused, bimbang. Kayak mana lah nanti ini, kayak mana lah nanti ini, seperti apalah nanti ini. Seperti itu yang mereka alami di masa yang barusan kita baca ini. Ada 3 poin yang mau kita dengar sebagai perenungan supaya kita tetap bisa stay fokus, berpusat, terarah dalam mengikut Yesus, katakan amin. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, apa maksud dan tujuan Tuhan dalam penampakan? Tuhan Yesus hendak memulihkan kepercayaan diri mereka. Tahu rasa percaya diri ya? Imagination, gambar diri yang rusak. Kalau kita sudah melihat gambar kita nggak sempurna, pasti kita akan minder. Tuhan mau yang pertama kali di sini adalah memulihkan gambar diri murid-murid itu. Supaya mereka tidak kecewa, supaya mereka tidak tawar hati, supaya mereka tidak bimbang, khawatir, takut.
cemas semua pasti mereka alami di sini. Karena mereka juga takut, itu sebabnya lari pergi dari Yerusalem ke Galilea. Galilea itu Bonapasogit mereka asalnya. Kalau kita sudah sampai di kampung, kita merasa bahwa itulah benteng pertahanan terakhir kita. Saya punya teman dulu di zaman kami tahun 1998. Waktu itu Pulau Batam sudah mulai padat. Anak-anak muda yang baru lulusan SMA terus masuk ke Pulau Batam, tapi orang-orang yang tua yang mulai berumah tangga kalau tidak ada pekerjaan pasti morat-marit. Kami mencari kerja bersama-sama, ada yang tukang ojek, belum ojek online, ada yang tukang gali sumur. Tahu di Batam itu harus digali sumur dalam. Saya pernah menggali sumur berapa ya? Hampir 15 meter dalamnya. Nah, waktu itu ada teman kami, dia berumah tangga, anaknya 3. Anak pertama sebenarnya sudah ditinggal di kampung karena sulit untuk mencari ekonomi di Pulau Batam. Istrinya kerja tukang cuci, dia kerja kalau enggak kerja. Ya kan, tinggal 2 anak. Lalu karena mungkin sudah itu menjadi keputusan mereka, dungi mula mahalaki tu inganana tu Bonapasogit nadong dihita. Kenapa? Karena sudah enggak mampu lagi bertahan di sana. Sebenarnya untuk pertahanan kali itu, mungkin kalau mereka masih mendapat asupan, bimbingan, nasihat dari kawan-kawan yang lain, mungkin mereka masih bisa tertolong. Tapi mereka yang sudah tidak mampu lagi, sehingga harus pulang seperti murid-murid ini. Saya pulang ke Galilea. Aku pun pulang, kata si Zebedeus. Aku menangkap ikan, kata Petrus. Aku pun menangkap ikan, kata si Didimus. Jadi mereka sudah kembali ke nol. Bapak Ibu Saudara, apakah kita pernah merasa kita di titik nol? Merasa sia-sia yang kita kerjakan selama ini? Mungkin pernah. Tuhan di botohoro naci di rohakon, di botohoro akka gogoku, di botohoro pabainaku, alayo tung sahalion, atung apala suadong be hulala argaku be, tung songo dia namau Tuhan, hopeless, benar-benar sangat turun ke posisi terendah. Tuhan izinkan itu bisa terjadi, tapi bukan untuk menghancurkan kita, bukan juga untuk membinasakan kehidupan kita, melainkan Tuhan mau yang pertama, Dia mau memulihkan gambar diri kita, katakan amin. Tuhan mau supaya gambar diri kita adalah hidup kita ini berharga di mata Tuhan, sebab kita ini dibentuk dan kita dijaga seperti bola mata, biji matanya. Kita dijagai, dipeliharanya. Masakan Tuhan membiarkan kita? Murid-murid itu dijumpain. Semalam-malaman mereka menangkap ikan, tidak ada. Nah, kisahnya pada waktu itu setelah pagi-pagi mengarahkan perahunya ke dekat pantai. Setelah kurang lebih sekitar 20 meter dari pantai, ada sesosok orang di pantai dan berkata, adakah engkau menangkap ikan? Dan mereka tidak tahu itu siapa, padahal itu adalah Yesus yang telah bangkit. Tapi karena selaput mata mereka sudah tebal, sudah tidak peduli tentang Yesus lagi, maka mereka berkata, kami tidak mendapat apa-apa. Lalu Yesus dari seberang berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Bayangkan 20 meter dari pantai, ikan apakah yang dapat di situ Bapak Ibu? Lalu melakukan juga seperti yang Yesus lakukan. Itu persis pada waktu mereka terpanggil pertama kali. Lalu diangkat jalannya, ditebarkan ke sebelah kanan. Push. Sesudah begitu tariklah anak-anak. Lalu mereka menarik. Sek. Ternyata banyak ikan. Tapi mereka belum terbuka. Ada satu murid yang dikasihi, Yohanes. Yohanes langsung terbuka matanya dan berkata, itu Yesus. Waktu semua mendengar bahwa itu Yesus, lalu melompatlah si Petrus ke pantai langsung ke danau itu. Bus, karena dia malu, sebab aku hanya bercawat saja. Nah, sesudah seperti itu, Yesus sudah di pantai itu. Terlihat ada di situ arang, ada api pemanggangan ikan. Pertanyaannya, apakah ikan yang dibakar di situ adalah ikan yang ditangkap itu? Jawabnya, tidak.
Jadi Yesus adalah Yesus yang sumber pembawa rezeki, pembawa mujizat. Dia melakukan yang luar biasa di hadapan murid-murid itu. Supaya apa? Supaya pulih, supaya bangkit percaya dirinya, katakan amin. Ya kan, Yohanes yang pertama sadar itu Yesus, gambar dirinya mulai pulih. Petrus melompat ke air karena dia malu. Oh benar pula itu Yesus. Yang lain juga begitu. Lalu Yesus berkata, datanglah, arahkanlah kapalmu ke pantai ini. Ambillah juga ikan yang ada di jalamu itu, supaya dibakar bersama. Banyaknya 153 ekor. Bilangan itu terserah, tapi murid-murid itu menghitung ikan itu 153 ekor. Saya mau menunjukkan berapa iman kita tentang kalau Tuhan memulihkan rumah tanggamu, memulihkan dirimu, gambar dirimu oleh Tuhan. Berapa angka yang kau mau minta dari Tuhan, silakan minta, sebab Tuhan akan memulihkan keadaanmu, katakan amin. Kok mesti dihitung, saya berpikir begitu. Oh ternyata bukan karena angka bagus, erek-erek donon 153. Tolu angka keluar donon ini dahong. Saya mau merasa bahwa ini adalah bagaimana engkau mau menghitung berkat bagimu untuk pemulihan dirimu. Hitunglah sebanyak-banyaknya, katakan amin. Tuhan pasti memulihkan kehidupanmu. Tuhan kita bukan Tuhan yang miskin. Dia sumber dari pelakukan mujizat. Dia adalah mujizat itu sendiri. Tidak perlu kita khawatir tentang berkat yang akan Tuhan berikan kepada kehidupan kita. Tidak di kota, tidak di desa atau di dusun. Tuhan tidak pernah dibatasi dalam karyanya, dalam kebangkitannya, dalam maksud pemulihan diri kepada kita. Supaya kita terus terberkati hari-hari ini. Haleluya. Itulah poin yang pertama. Supaya kita stay fokus. Yang pertama, pulihkan dulu gambar dirimu di dalam Tuhan. Amin. Kalau engkau menangis bersama dengan Tuhan, menangislah, tidak apa-apa. Itu tidak cengeng. Sebab ayat firman Tuhan berkata bahwa air mata kita ditampung dalam kirbatnya. Dalam tabung yang terbuat dari kulit itu. Mungkin itu enggak banyak. Mungkin enggak sampai 1 cangkir. Sikit dia, tapi kalau dijatuhkan, dia seperti butiran-butiran emas yang sangat berharga. Kenapa? Karena kita mau bayar harga untuk pekerjaan mengikut Yesus. Haleluya. Jadi kalau ditanya enakkah mengikut Yesus? Sesungguhnya memikul salib ini bukanlah perkara mudah. Tapi perkara hati kita. Mau atau tidak, terbentuk atau tidak. Itu yang harus kita gumuli di sepanjang kehidupan kita. Jadi murid-murid ini yang tadinya mereka hambar, tawar hati, Tuhan mulai memulihkan gambar diri mereka yang pertama. Haleluya. Anak-anak muda, kalau gambar dirimu merasa jelek, kurang bagus, kenapa? Karena ada orang yang selalu membuli keadaanmu. Ada mungkin mengapakan dirimu. Pulihkan gambar dirimu di dalam Tuhan. Hidupku berharga bagi Allah. Ya kan? Yang kedua, poin tentang stay fokus, tetap terarah. Yang kedua adalah Tuhan Yesus dalam penampakan yang ketiga kali, dia sedang menunjukkan bahwa kebangkitannya adalah sebuah berita yang benar-benar terjadi. Katakan amin. Jadi Yesus mau menunjukkan, aku ini menampakkan diri kepadamu karena memang ada kebangkitan. Ada lagu yang berkata, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan di negeri kami, ya kan? Kan ada masa-masa keemasan bagi gereja Tuhan supaya kita mengalami kebangkitan pemulihan. Sebab Yesus bangkit, hari esok ada, Yesus bangkit, masa depan terjamin. Yesus bangkit, kita diberkati. Jadi Yesus mau menunjukkan bahwa kebangkitan itu bukan rekayasa, itu real. Bahwa Yesus yang telah mati di kayu salib, dia benar-benar bangkit. Jadi Yesus mau menunjukkan, jangan kamu ragu, jangan kamu khawatir bahwa kebangkitan Yesus anak Allah itu adalah benar-benar berita kebenaran. It is a truly, bukan rekayasa, sebuah kebenaran. Ya kan, maka murid-murid itu mulai terbangun imannya.
mulai terbangun rohnya, mulai terbangun panggilannya, bahwa benar kali ini Yesus menampakkan diri kepada kita, supaya kita tidak mundur, supaya kita tidak pudar, tidak bimbang, tidak khawatir lagi. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, bagaimana menjadikan kita supaya stay fokus. Yang terakhir di sini, Tuhan Yesus hendak mengajak dan memberikan tugas amanat agung kepada murid-murid itu. Kalau kita melihat di ayat 15 selanjutnya, judulnya kan gembalakanlah domba-dombaku. Yesus mengajar murid-murid itu, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku? Lalu dijawab oleh Petrus sampai 3 kali. Kita nggak ngerti cara membina rumah tangga ini, ya kan? Maka pendidikan rumah tangga adalah pendidikan seumur hidup. Tidak ada yang sudah memegang sertifikat ijazah rumah tangga yang sakinah, nggak ada. Nggak ada itu. Yang dikasih dari gereja adalah akta pernikahan. Tiopamu mau jaga hamu keutuhan rumah tangga. Nungulang lupa mandatar tu caca sesipilin kan? Jadi kalau harus catatan sipil, mamu saya akta nikah. Nang lupa kamu bolong atubuh kada danaki daftar kamu kan itu tujuan nah asal dengan nomor induk nion terus lamai, ya kan? Ang torpala bayanu belgai jabu omma do sertifikat pernikahan nami dok tetim nih lu berkata di ham terus amau sonin lah, nggak suka luar taktinai sadabur. Apa kau bilang? Nggak sumar porang ate. Itu makanya dong lagu ulala. Bapak pegang sapu, ibu pegang tongkat. Anak-anak pakai helm karena terjadi perang dalam rumah. Maka kasih itu sebenarnya yang mengikat. Kasihan anak-anak, kita lahirkan mereka dalam kasih. Kadang si suku tapai dana dah. Suku hirah ku mengidahoina. Tapai madak dana. Dia boleh sungunya di. Dalam kasih dilahirkan, maka anak-anak itu juga harus dibina, harus ditimang-timang dalam kasih, tidak boleh dikasari, tidak boleh dibuang, tidak boleh dihajar karena mereka tidak ada kesalahan. Yang ada kesalahan adalah orang tua yang sudah tidak fokus lagi membina keluarga, tidak fokus lagi membawa keluarga kepada Kristus. Sehingga rumah tangga itu semakin hancur. Rumah tangga itu semakin bocor dan terakhir bahteranya sudah tenggelam karena air yang terus masuk di dalam perahunya itu. Di poin yang ketiga ini, Yesus mau menunjukkan saya harus mengajar benar-benar murid-murid ini. Karena yang terakhir mereka akan saya kasih amanat agung atau tugas yang mulia, tugas yang besar yang telah diturunkan oleh Yesus di Bukit Betania waktu keterangkatannya ke surga. Sampai hari ini tugas amanat agung itu tetap diterima oleh gereja, tetap diterima oleh orang-orang percaya, katakan amin. Nah, jadi kenapa kita harus fokus? Karena orang yang fokuslah yang bisa menerima tugas dan tanggung jawab. Karena Tuhan mau menunjukkan bahwa tugas amanat agung adalah tugas satu-satunya yang diberikan oleh surga, yang dititipkan kepada gereja dari dulu sampai hari ini. Itulah amanat agung. Dan ada jaminannya, jaminannya adalah ketahuilah aku akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Baik maut, penderitaan, sakit, penyakit, kelaparan, sampar, COVID kemarin. Tidak ada yang dapat menjauhkan kita dari kasih Kristus. Tapi kalau kita mulai kurang fokus, maka pelan-pelan bisa kita lari dari panggilan Tuhan. Jangan mau. Itu sebabnya kalau arah jalan kita mulai miring, belokkan lagi. Aku mau tetap fokus kepada Tuhan. Sama seperti Kristus yang adalah tetap fokus untuk karya penyelamatan kehidupan kita.